Kalau pasien angkat tangannya Pak, bisa ngangkat langsung jatuh berarti skalanya berapa? Kok 1? 2 dong, 2 ya. Tapi kalau kita angkat, pasien bisa lama, langsung kita kasih tahanan. Komunikasi dengan pasien, Pak ini saya kok kasih tahanan, kasih tekanan. Pak ini saya tekan ya Pak, ditahan. Nah kalau pasien bisa lama nahan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini, besok mana jangan salah ya. Jam 10, masuk jam 11. Ya. Oh, jadwal juga sudah saya tulis jam 10 loh. Saya lihat taunya juga habis anak kelas B itu pasti anak kelas A. Kok gak ada simpel kayak gitu. Ya, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang pemeriksaan kekuatan otot. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya saya lihat persiapannya dulu. Dek wingi modul Bu Iska wis di download dulu. Sampun Bu. Nah, tapi memang untuk kekuatan ototnya toolnya nggak ada. Di tool itu nggak ada, ya. Kalau sudah, berarti untuk besok-besoknya selanjutnya, ya, kalau ada dosen yang mau blended, kalian harus bawa itunya, modulnya. Jangan di-download, tapi di-print. Buat buku. Karena ada juga penilaian di lembar ketiga, di lembar terakhir. Nah, penilaian itu bagi yang datang yo minta langsung. Nanti bagi yang di rumah nanti biar lewat virtual atau bagaimana. Ada penilaiannya. Gitu ya semuanya. Nah, di sini untuk pemeriksaan kekuatan otot, sebelum kalian nanti melakukan pemeriksaan itu sebenarnya gampang banget. Yang perlu kalian pahami adalah dicatat, ya, silahkan dicatat. Koncone ternyata terang ini, saya dicatat juga ya. Ini dicatat di catatan kalian bahwa yang pertama kalian tuh harus bisa membedakan bagaimana saat kita mengambil diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik atau hambatan mobilitas fisik itu jangan sampai terkecoh sama intoleransi aktivitas. Kalau gangguan itu pada bagian muskuloskeletal, misalkan ada keseleo, kemudian ada dislokasi, kemudian ada fraktur, itu ngambilnya kita diagnosa keperawatannya adalah hambatan mobilitas fisik. Akan tetapi kalau misalkan pasiennya lemes, pasien mengatakan tidak mampu bergerak ke kamar mandi, kita lihat dulu masalahnya apa, kenapa pasien tidak bisa ke kamar mandi. Oh, ternyata pasien tidak bisa ke kamar mandi karena badannya lemes, karena pasien misalkan ada sesak nafas, ada anemi. Berarti ngambilnya bukan hambatan mobilitas fisik, tapi ngambilnya adalah intoleransi aktivitas. Tapi ketika pasien bilang pasien tidak bisa ke kamar mandi, kenapa pasien tidak bisa ke kamar mandi? Oh, ternyata kaki pasien habis keseleo, dislokasi, berarti hambatan mobilitas fisik. Itu tidak boleh sampai terkecoh. Karena apa? Intervensi keperawatan yang akan kita berikan berbeda. Itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masuk ke kekuatan otot. Kekuatan otot ini butuh komunikasi dengan pasien. Jadi tidak berlaku untuk pasien yang mengalami gangguan kesadaran, penurunan kesadaran. Jadi nanti ketika kamu di rumah sakit, kamu disuruh dia lakukan pemeriksaan kekuatan otot, mbok tonton adalah pasiennya kok koma, yo wis tinggalkan. Nanti kalau misal sampaikan saja ke yang menyuruh, Mas pasiennya koma atau Mbak pasiennya koma, jadi tidak bisa kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot. Ya, pemeriksaan kekuatan otot harus dilakukan pada orang yang sadar atau kompos mentis. Nanti di pemeriksaan GCS EMV-nya adalah 15. Kalau turun dari situ, baik itu misalkan 14, 13, pasien somnolen, pasien apatis, ya itu tetap tidak bisa dilakukan pemeriksaan kekuatan otot. Jadi memang harus sadar penuh atau kompos mentis. Gitu, ya. Aja sampai sesuk nek rumah sakit kok adalah misalnya digodani karo Mas Mbak perawat, lho cara kekuatan otot terus mbok lakukan gitu kan, seperti kesannya kan kayak membodohi kalian gitu ya sosok dikoyok di ngono tapi nggak semuanya orang, tapi pernah juga contoh gampangnya
ketika kalian besok masuk ke rumah sakit itu juga harus paham betul apa yang akan kalian lakukan di sana. Contoh gampang, dirimu kudu apal wis sing jenenge bagaimana menghitung kebutuhan oksigen. Jangan kok ada pasien sesak nafas terus kamu mau apain? Kamu hanya diem saja, nggak mungkin. Kamu mau kasih oksigen berapa liter per menit? Nah itu ada hitungannya. Kan bentar lagi masuk rumah sakit insya Allah kan. Amin. Nanti di bulan November, Desember. Nah itu apa yang mau kamu lakukan di sana? Sudah ada gambaran belum? Apa yang mau kamu lakukan di rumah sakit? Ketika kamu berpraktek, apa bekal yang sudah kalian bawa? Ya, sekarang diberi kesempatan untuk bisa blended. Jadi kalau misalkan nanti semuanya mau kita blendedkan, monggo, bisa boleh. Saya juga akan menyampaikan ke tim. Untuk metode lab ini semuanya diserahkan kepada mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa memang mau blended ya kita layani. Ya, tapi kalau misalkan ada yang tidak perlu di blended Bu, karena nggak ada yang bisa datang atau karena ini karena itu, ya monggo, saya ikut aja. Oke, terus sekarang kita masuk ke kekuatan otot. Pemeriksaan kekuatan otot ini memang harus kita lakukan terutama pada orang-orang yang mengalami kelemahan otot, bukan orang-orang yang mengalami kelumpuhan. Orang lumpuh itu sudah tidak bisa disembuhkan. Yang bisa disembuhkan adalah orang yang mengalami kelemahan otot. Jadi besok kalau kamu masuk ke materi stroke, itu kamu akan bisa membedakan apa yang disebut dengan hemiplegia dan apa yang disebut dengan hemiparesis. Hemiplegia dan hemiparesis itu berbeda. Kalau hemiplegia itu lumpuh, dia sudah tidak bisa lagi diselamatkan atau dibantu untuk meningkatkan kekuatan otot. Tapi kalau hemiparesis itu masih bisa. Ya. Nah, nanti kamu ketemunya adalah dengan orang-orang yang mengalami hemiparesis. Kenapa sih kita harus melihat kekuatan otot? Ya kita menyelamatkan kekuatan ototnya. Ototnya biar bisa maksimal. Entah itu nanti dari skala 2 ke skala 4, entah itu ke skala 5. Intinya adalah untuk memperbaiki kekuatan ototnya. Nah ini fungsinya. Kenapa sih kita kenapa kita harus tahu dulu berapa kekuatan otot untuk menentukan intervensi. Intervensi salah satunya kan kalian lakukan ROM. Nah ROM ini harus berapa kali sih dilakukannya. Nah ini disesuaikan dengan berapa skala dari kekuatan otot. Untuk skala kekuatan otot itu ada 0 sampai 5 ya, 0 sampai 5 dicatat ben ora ngantuk. Nah catat gak pulpen. Ya ampun dari dong apa Di tas. Nah, dicatat. Ya. Kamu nanti kalau mendengarkan dari video itu mesti nek panjang, saya yakin kamu juga nggak betah. Jadi mending dicatat. Nanti goleki sambil lihat video sambil dicatat. Pasien sama tidak bisa mengangkat tangannya. Ketika perawat meminta tolong diangkat tangannya, tidak bisa. Tetapi ketika dibeli rangsangan, entah itu hanya dipegang, ada gerak fleksi. Gerak fleksi itu seperti ini. Nih, gerak fleksi ya. Fleksi kan artinya mendekat ke tubuh kita. Jadi ada gerak fleksi. Ketika kita rangsang, kita cubit kecil-kecil, dianya ada rangsangan. Nah, ini nilainya adalah 1. Ya. Kemudian selanjutnya nilai 2 itu pasien bisa mengangkat tangannya tapi langsung jatuh. Itu 2. Pasien kita minta untuk angkat tangan bisa tapi langsung jatuh. Ya nggak harus tinggi sih. Kalau cuma sedikit aja. Nah, kecil aja. Itu juga nilainya ada 2. Kemudian nilai 3 itu jika kita minta pasien untuk mengangkat tangannya, dia bisa. Tapi ketika kita beri tekanan dari atas, kita minta pasien untuk menahan, dia nggak bisa. Jatuh. Itu nilainya 3.
Kemudian nilai 4, pasien itu bisa mengangkat tangannya. Ketika kita beri tekanan, dia bisa menahan, tapi hanya kurang dari 3 detik dia jatuh. Itu 4. Kemudian yang nilai 5, ya, itu ketika pasien kita angkat tangannya, kita beri tahanan lama, pasien masih bisa menahan. 5 adalah kekuatan otot penuh. Jadi kalau pasien kekuatan ototnya 5, tidak perlu diintervensi. Suruh olahraga aja cukup. Silakan ya, kalau yang mau bertanya boleh langsung bertanya. Itu pemeriksaan kekuatan otot. Perlu diulangi? Enggak. Ini hanya tangan aja, Bu. Kaki. Tangan Ya, kanan, semua. tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri semuanya sama. Kalau kaki berarti posisikan pasien tidur. Ya, jadi nanti dia diminta untuk angkat kakinya Pak, diangkat, nggak bisa. Kalau kasih tahanan ya kasih tahanan. Kasih tekanan dan komunikasikan dengan pasien, tahan tekanan yang saya berikan. Kamu ngasih tekanan juga nggak cuma gitu, tapi benar-benar ditekan. Karena untuk mengetahui apakah ototnya itu masih bisa menahan itu tadi. Ya. Itu untuk kekuatan otot. Untuk prosesnya sama. Kita misalkan orientasi dulu, fase kerja, fase terminasi, kemudian fase terminasi ya yang terakhir ya, sama berpamitan. Nah, untuk cara kita mengkaji, kita di depan pasien, ketika kita minta, Pak, angkat tangannya, pasien nggak bisa ngangkat. Berarti mana? Jauh bener ya. Dari 0. Ya. Saiki dipraktek nih. Di sini kan ada dua sepasang. Silahkan satu jadi pasien, satu jadi jadi pemeriksa. Ingat ya, komunikasikan dengan pasien. Kalau kita mau memberi tekanan itu dikomunikasikan. Kalau minta pasien untuk menahan berarti biar pasien itu benar-benar nahan. Jadi dia akan tahu tangan maupun kaki semuanya sama. Dikomunikasikan dengan pasien. Nah, saya ingin praktek. Di sini aja sambil duduk aja. Berliana Ananda. Dari yang awal yang mana? Dari 3. Dah. Itu